Di tengah suasana yang masih penuh intimidasi dan tekanan dari orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, muncullah secercah harapan, yaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib pada akhir tahun ke-6 kenabian. Beliau adalah paman Rasulullah SAW. Hamzah masuk Islam setelah mendengar berita perlakuan Abu Jahal yang telah menganiaya Rasulullah SAW dengan memukulkan sebuah batu ke kepala beliau hingga mengucurkan darah. Segera saja Hamzah, lelaki gagah dan terpandang di suku Quraisy yang saat itu baru saja pulang berburu, menemui Abu Jahal untuk menuntut balas atas perlakuan kasar tersebut. Setelah berhasil menemui Abu Jahal, Hamzah segera menghardiknya. "Wahai Abu Jahal, kamukah yang telah menghina keponakanku, padahal aku telah masuk agamanya?" Kemudian Abu Jahal dipukulnya dengan busur hingga terluka. Hampir saja terjadi perkelahian massal karena keluarga kedua belah pihak ingin ikut campur. Namun Abu Jahal segera menghentikan hal tersebut seraya mengakui bahwa dia telah bersikap buruk terhadap Rasulullah SAW. Secercah cahaya yang lain juga muncul dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga pada tahun ke-6 kenabian, 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebelumnya Rasulullah SAW memang pernah memohon kepada Allah Ta'ala agar dia masuk Islam. Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma a'izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaik, bi Umar bin Khattabi atau bi Abi Jahlin bin Hisham." Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari 2 orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Ternyata yang lebih Allah cintai dari keduanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal sebagai orang yang berwatak keras dan bertubuh tegap. Seringkali pada awalnya sebelum masuk Islam, kaum muslimin mendapatkan perlakuan yang kasar darinya. Sebenarnya di dalam hati Umar sering berkecamuk perasaan-perasaan yang berlawanan antara pengagungannya terhadap ajaran nenek moyang, kesenangannya terhadap hiburan dan juga mabuk-mabukan, dengan kekagumannya terhadap ketabahan kaum muslimin, serta bisikan hatinya bahwa boleh jadi apa yang dibawa oleh Islam itu lebih mulia dan lebih baik. Sampailah kemudian suatu hari beliau berjalan dengan pedang terhunus untuk segera menghabisi Rasulullah SAW. Namun di tengah jalan beliau dihadang oleh Abdullah An-Naham Al-Adawi seraya bertanya, "Hendak kemana engkau ya Umar?" "Aku hendak membunuh Muhammad," jawabnya. "Apakah engkau akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhra jika engkau membunuh Muhammad? Jangan-jangan engkau sudah murtad dan meninggalkan agama asalmu?" tanya Umar. "Maukah engkau kutunjukkan yang lebih mengagetkan dari itu, wahai Umar? Sesungguhnya saudari perempuanmu dan iparmu telah murtad dan telah meninggalkan agamamu," kata Abdullah. Setelah mendengar hal tersebut, Umar langsung menuju ke rumah adiknya. Saat itu, di dalam rumah tersebut terdapat Khabbab bin Arad yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada keduanya, yakni kepada Fatimah, saudari perempuan Umar, dan juga suaminya. Namun, ketika Khabbab merasakan kedatangan Umar, dia segera bersembunyi di balik rumah, sementara Fatimah segera menutupi lembaran Al-Quran. Sebelum masuk rumah, rupanya Umar telah mendengar bacaan Khabbab. Lalu dia bertanya, "Suara apakah yang tadi saya dengar dari kalian?" "Tidak ada suara apa-apa, kecuali obrolan kami berdua saja," jawab mereka. "Pasti kalian telah murtad," kata Umar dengan geram. "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika ternyata kebenaran bukan ada pada agamamu?" jawab ipar Umar. Mendengar jawaban tersebut, Umar langsung menendangnya dengan keras hingga jatuh dan berdarah. Fatimah segera membangunkan suaminya yang berlumuran darah. Namun, Fatimah pun ditampar dengan keras hingga wajahnya berdarah. Maka berkatalah Fatimah kepada Umar dengan penuh amarah, "Wahai Umar, jika kebenaran bukan ada pada agamamu, maka aku bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Melihat keadaan saudari perempuannya dalam keadaan berdarah,
Timbul penyesalan dan rasa malu di hati Umar. Lalu dia meminta lembaran Al-Quran tersebut. Namun Fatimah menolaknya, seraya mengatakan bahwa Umar najis dan Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang telah bersuci. Fatimah memerintahkan Umar untuk mandi jika ingin menyentuh mushaf tersebut, dan Umar pun menurutinya. Setelah mandi, Umar membaca lembaran tersebut, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia berkomentar, ini adalah nama yang begitu indah dan suci. Kemudian beliau terus membaca Toha, hingga sampailah kepada ayat Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya, aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingat aku. Beliau berkata, betapa indah dan mulianya ucapan ini. Tunjukkanlah kepadaku di mana Muhammad. Mendengar ucapan tersebut, Khabbab bin Arad keluar dari balik rumah seraya berkata, bergembiralah wahai Umar, seraya berharap bahwa doa Rasulullah SAW pada malam Kamis lalu adalah untukmu. Beliau berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Rasulullah SAW sekarang berada di sebuah rumah di kaki bukit Sofa. Umar bergegas menuju rumah tersebut seraya membawa pedangnya. Tiba di sana, dia mengetuk pintu. Seseorang yang berada di dalamnya berupaya mengintipnya lewat celah pintu. Dilihatnya, Umar bin Khattab datang dengan garang bersama dengan pedangnya. Segera dia beritahu Rasulullah SAW dan mereka pun berkumpul. Hamzah bertanya, ada apa? Umar, jawab mereka. Umar, bukakan pintu untuknya. Jika dia datang membawa kebaikan, akan kita sambut. Tapi jika dia datang membawa keburukan, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Rasulullah SAW memberi isyarat agar Hamzah menemui Umar. Lalu Hamzah segera menemui Umar dan membawanya menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memegang baju dan gagang pedangnya, lalu ditariknya dengan keras seraya berkata, engkau wahai Umar, akankah engkau terus begini hingga kehinaan dan azab Allah diturunkan kepadamu, sebagaimana yang dialami oleh Walid bin Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Maka berkatalah Umar radhiyallahu anhu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Syahadat Umar tersebut disambut gema takbir oleh orang-orang yang berada di dalam rumah saat itu, hingga suaranya terdengar ke Masjidil Haram. Masuk Islamnya Umar menimbulkan kegemparan di kalangan orang-orang musyrik. Sebaliknya disambut sukacita oleh kaum muslimin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami dahulu tidak ada yang berani salat di depan Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Setelah Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma masuk Islam, serta jumlah kaum muslimin semakin banyak, orang-orang kafir Quraisy semakin kalang kabut. Upaya mereka untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW semakin kehilangan arah. Salah satu bentuknya adalah upaya mereka dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah menghadap Rasulullah SAW untuk menawarkan beberapa tawaran yang menurut mereka dapat menghentikan dakwah beliau SAW. Utbah yang dikenal dengan panggilan Abu Walid menyampaikan tawaran tersebut kepada Rasulullah SAW, yaitu jika Rasulullah SAW menginginkan harta yang banyak, maka mereka akan memberikan kepadanya, sehingga Rasulullah SAW menjadi orang yang paling kaya raya di antara mereka. Dan jika Rasulullah SAW menginginkan kekuasaan, maka mereka akan menjadikan beliau penguasa di antara mereka. Namun dengan syarat beliau menghentikan dakwahnya. Setelah mendengarkan tawaran yang disampaikan oleh Abu Walid hingga tuntas, Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Fussilat ayat 1-5. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun.
بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya. Maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya. Akhirnya, Abu Walid kembali menemui kaumnya dengan membawa kegagalan. Bahkan justru dia terkagum-kagum dengan ayat-ayat yang telah dibaca oleh Rasulullah SAW. Sehingga kaumnya menuduh Rasulullah SAW telah menyihirnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat difahami dan juga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.